untuk mendapatkan uang tersebut atau untuk menikahi si wanita tersebut, maka hijrah atau makna hijrah, pahala hijrah yang dia dapat, apa yang dia telah maksudkan dan dia niatkan, kata Rasulullah. Seperti itu. Jadi dua ini perkara yang sangat luar biasa. Wanita dan harta, ya kan? Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan adarru ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah untuk umatku, untuk golongan laki-laki yang lebih besar fitnah tersebut, melainkan golongan perempuannya. Artinya, maksudnya yang paling banyak menyebabkan seorang lelaki mendapatkan fitnah adalah seorang wanita. Seperti itu. Ini keluar dari lisan mulia Rasulullah SAW. Sehingga hadis ini Rasulullah sebutkan dua ini, dunia dan nisa, harta dan wanita. Kebanyakan seseorang berkorban sampai hijrah, sampai pergi jauh, ya kan? Sampai dia lagi di rumah, ya kan? Kawin lagi ya kita, bapak pun tak setuju juga. Ya subhanallah, saking luar biasa, ya kan, fitnah seorang perempuan ini sampai dia buang itu orang tuanya. Sudah dia tidak hargai orang tuanya. Seakan-akan birrul walidain itu sudah nomor berapa. Yang ada di dalam benak dia, bagaimana dia bisa membahagiakan si wanita tersebut. Ini kan musibah. Ini fitnah yang sangat besar. Sehingga dia lari, murka orang tua yang dia dapat. Laknat dari Allah tentunya akan dia dapat karena dia dimurkai dan dibenci oleh orang tuanya, mengecewakan orang tuanya. Nah, ini kan fitnah yang besar dan luar biasa kan. Harta juga seperti itu. Tidak kalah hebatnya harta ini kan. Seseorang kalau dia banyak uang mungkin tidak mungkin. Tetapi kalau dia sudah benar-benar membutuhkan uang, membutuhkan harta, itu apa saja bisa dia lakukan. Ketika keimanan sudah sangat tipis, imannya sudah rapuh sekali, akhirnya dia menerjang pakar-pakar yang telah dibangun oleh Allah dan Rasulnya, ya kan? Sehingga Nabi mengatakan kadal faqru an yakuna kufra. Hampir saja orang yang fakir atau kefakiran itu akan membawa kekufuran. Kalau dia tidak kufur secara benar, artinya dia tidak keluar dari Islam, tetapi perbuatannya itu sudah melambangkan kekufuran pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Itu semuanya sumbernya adalah itu dua, yaitu wanita dan harta. Oleh karenanya Nabi, ya kan, tahu, ya kan, mengerti siapa itu wanita dan apa porsi yang harus diletakkan untuk seorang wanita tersebut. Iya kan? Jangan memikulkan kepada si wanita sesuatu yang bukan tanggungan dia. Kalau kita mengerti tentang seorang wanita, ini ada kaitan dengan pembicaraan kita pada malam hari ini. Jangan meletakkan kepada seorang wanita sesuatu yang bukan harus dia pikul. Iya, wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuk Nabiullah Adam alaihissalam. Ya kan? Tulang rusuk tempatnya adalah di tengah. Posisikan seorang wanita itu di tengah-tengah. Artinya jangan kamu taruh dia di atas kepala kamu sehingga menginjak-injak harkat martabat kamu sebagai seorang suami. Dan juga jangan kamu taruh dia di bawah telapak kaki kamu dan kamu injak-injak harkat martabatnya. Itu bukan ajaran Islam. Wanita tulang rusuk, diciptakan dari tulang rusuk, bukan tulang punggung. Jangan jadikan dia sebagai tulang punggung. Kamu sudah menyalahi takdir kodrat si wanita tersebut. Ini kan tulang rusuk. Kamu jadikan dia tulang punggung, artinya untuk menjadi tulang punggung sebuah keluarga adalah seorang wanita. Keliru kamu. Makanya rumah tangga kamu hancur. Ya kan? Terjadi perceraian, terjadi pertikaian, terjadi ketidakakuran, terjadi permusuhan antara suami dan istri karena dia menyalahgunakan kudrat dari seorang wanita tersebut. Nah, ini kan
ini sekarang memaksakan bahwa ada kesetaraan gender, artinya sama antara seorang lelaki dan wanita dan tidak ada bedanya. Tidak bisa dipaksakan. Bagaimana kamu akan memaksakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kudratnya berbeda? Dari atasnya sudah berbeda. Kamu paksakan untuk disamakan, tidak, sama ratakan. Sehingga akhirnya dia memutuskan sesuatu dengan akal dia. Akal yang sangat rendah kualitasnya, yang Allah Subhanahu wa taala tahu. Karena Allah yang menciptakan akal manusia tidak akan sampai dengan apa yang telah dirangkum atau yang sudah diputuskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an tersebut. Contoh saja di dalam masalah warisan. Jangan pakai Al-Quran, sama saja laki-laki perempuan. Apa bedanya? Dia pun anak abaga. Dan kadang-kadang kita dapat orang seperti itu. Tak usah beda-beda lah, laki-laki perempuan sama ya. B1000, ya kan, anak laki-laki 1000, anak perempuan 1000. Ini salah, ya kan? Allah itu menciptakan sesuatu sudah lengkap sudah, ya. Karena apa? Banyak sekali hikmah di belakang tersebut yang mungkin ya kan bukan waktunya untuk memaparkan atau untuk membahas hikmah-hikmah tentang mengapa laki-laki lebih besar bagiannya daripada seorang wanita. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Tetapi itu produk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa, ya. Tanggung jawab laki-laki jauh lebih besar. Dia dituntut untuk masak di dalam rumahnya, dia dituntut untuk nyapu di dalam rumahnya, dia dituntut untuk mencuci pakaian, dia dituntut untuk belanja. Iya. Loh, istri apa tugas dia? Melayani suaminya. Sudah tidak ada. Selain itu tugas istri. Loh, sekarang ada istri yang masak, yang nyapu. Itu kemurahan hati seorang istri dan tidak menjadi masalah, bukan dosa bagi seorang istri. Ya kan, selama dia tidak menuntut suaminya atau menuntut upah dari suaminya, itu boleh-boleh saja. Dan Rasulullah tidak ada melarang seorang istri memasak, menyapu, mengadon, membuat kue dan lain sebagainya, ya kan, di dalam rumah itu diperbolehkan di dalam syariat. Ya. Ini keberadaan wanita. Jadi terkadang kita sudah tertipu dengan opini orang yang dibangun oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani atau orang-orang di luar Islam sana, yang tidak boleh dibedakan antara seorang lelaki dan wanita. Sama-sama saja, dia punya hak, dia juga boleh bekerja, dia boleh berkarya. Tidak, Islam tidak melarang hal-hal tersebut. Tetapi apa jadinya? Kamu secara kasat mata saja, kalau kamu lihat seorang wanita berjalan di depan rumah saya ini, kemudian dia pegang satu batang rokok, dia isap rokok. Sama seorang lelaki juga berjalan dengan mengisap rokok. Bagaimana pandangan kamu bilang sama itu? Dari mana bentuknya itu adalah sebuah yang sama saja, laki-laki dengan perempuan, tetapi sangat jauh beda ketika seorang perempuan memegang atau mengisap rokok dengan seorang laki yang mengisap rokok. Itu saja dalam adat istiadat kita sudah membedakan yang sangat jauh. Apa jadinya kalau seorang wanita di depan rumah ini, di tembok sana mikul kayu belian? Iya kan? Mikul semen. Loh, kamu katakan sama? Ya sama ada saja semuanya. Dia suruh manjat, kalau dia tukang apa? Ya, kalau tidak manjat, mugol nanti semua. Ayo pula. Banyak orang lama jadi tukang awankan dia. Ya. Ini sesuatu yang memang tidak bisa dipersamakan. Sudah dibedakan kudratnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja sudah dia dewasa, bahkan masih anak-anak saja sudah berbeda. Masih kecil ini berbeda. Ya kan, kalau ini anaknya Habib Farhan ini, Husain ini, kasih boneka atau mobil, pasti dia beli mobil. Karena dia bukan wanita, kudratnya itu beda. Dari kecil saja sudah berbeda. Nah, itu mengenai wanita tidak bisa dipersamakan, dipaksakan untuk sama, ya tidak bisa, memang beda. Keterbatasan. Kalau seorang laki-laki pulang dari tempat kerjanya jam 2 malam, ya kan, pulang rumah, biasa, tidak ada jadi buah bibir di tengah masyarakat. Tapi kalau perempuan, kamu bilang biasa, sama, ya coba, ya kan, pulang dari kerja jam 2, apa kerja? Jam 2 malam, kerja apa? Ya kan? Ya kalau
biasa saja. Tetapi kalau wanita kerja sampai tengah malam, nah, mungkin jual lain kita, jual lain. La ilaha illallah. Itu perlu menjadi pemahaman kita, hal-hal seperti ini tidak bisa disamaratakan. Islam itu juga sangat indah sekali ya. Islam itu mengatur segala sesuatu itu sangat rapi sekali. Jangan memaksakan sehingga seorang akhirnya dia memposisikan wanita itu seakan-akan Islam tidak memberikan ruang kepada wanita. Sama sekali tidak. Bahkan Islam itu adalah yang mengangkat seorang wanita. Bayangkan, Islam itu sangat menghargai wanita sampai apa? Disuruh pakai jilbab. Supaya apa? Kalau dia terbuka, sudah ada harganya dia. Ya, Rasulullah datang kepada kamu, bawa syariat yang benar untuk kamu supaya rapi, keluar dari rumahmu dengan menggunakan jilbab. Kamu ada harganya di depan masyarakat. Tidak menjadi perolok-olokan di depan mata-mata laki-laki dan mengundang syahwat laki-laki, sehingga kamu adalah pintu yang menyebabkan seorang lelaki berzina. Naudzubillah min dzalik. Nah, seperti itu kan. Waqala Sayyidina Abdullah bin Al-Haddad. Ini masalah hadis tersebut, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Wa qala Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, wa khassa al-hijrata alaihi salatu wassalam min baini asair al-a'mal. Rasulullah menyebutkan hijrah daripada amal-amaliyah yang lain. Tanbihan alal kulli bil ba'd. Ini mengingatkan kita bahwa hanya menyebutkan sebagian, tetapi yang tujuannya adalah seluruh amaliyah. Yang hanya disebutkan Rasulullah kan hanya hijrah saja, tapi semuanya. Kamu bepergian, kamu mau keluar ke pasar kan, mau buka toko, mau ke kantor, apa tujuannya? Oh, cari nafkah untuk anak istri. Semua, ya kan? Siapa yang keluar ke pasar mencari nafkah untuk dirinya, untuk istrinya, supaya tidak minta-minta sama orang, tidak mengemis sama orang, maka ketika dia pulang sore hari dalam keadaan capek, kata Rasulullah, dia sudah diampunkan oleh Allah dosanya. Ya kan? Keluar cari nafkah untuk anak istri, subhanallah. Karena diniatkan apa? Mencari nafkah untuk anak istrinya. Untuk anak istrinya, istri dia bukan istri orang. Ya. Anak dia juga bukan anak orang. Dia ketika pulang dalam keadaan capek bekerja, dia sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat yang baik tadi kan. Ayo. Li'anna al-ma'lum inda ulul afham anna al-ikhbar laysa khasan bil hijrah bal huwa 'amun fi jami' syara'i al-Islam. Jadi semuanya, ya kan, bukan saja hijrah, ya semuanya pekerjaan dia ya. Dia menanam, dia cocok tanam, dia keluar ke ke sawah, dia beladang, dia ke laut, ya kan, mancing ikan. Tergantung niatnya semua. Kalau betul-betul mancing ikan, ya berarti mancing ikan untuk, ya kan, dapat, ya mungkin senang-senang. Kalau dia sudah punya pekerjaan lain kan senang-senang, ya dia dapat apa yang dia niatkan. Nah, kalau mancing ikan ada sambelannya gitu kan. Nah, itu kan tergantung niatnya semua, dan semuanya akan mendapatkan tergantung apa yang dia maksud dan dia niatkan. Qala Imam Nawawi rahimahullah, wa hadzal hadits. Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Wa hadzal hadits, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan hadis ini min usulil Islam, termasuk pondasi-pondasi agama Islam. Mujma' ala 'azimi mauqi'ihi wa jalalatihi, sudah disepakati atas keagungan posisi hadis ini. Tempatnya hadis ini adalah sesuatu hadis yang sangat mulia sekali di dalam ajaran Islam. Wa huwa ihda qawaidil Islam wa awwalu da'aimihi, dan dia salah satu qawaid, ya, kaidah iman, dan yang pertama dari pondasinya. Ini sama da'aimihi, pondasi keimanan itu, yaitu hadis ini. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, yadkhulu fi hadzal hadis
sab'una baban minal fiqhi, masuk di dalam hadis ini 70 bab dari bab-bab dari masalah fikih. Wa qala aidan, Imam Syafi'i juga mengatakan di kesempatan yang lain, huwa sulusul ilmi. Hadis ini innamal amalu binniyat, hadis ini innamal amalu binniyat, sulusul ilmi, sepertiga dari ilmu agama. Ya. Wa qad ibtada'a bihi imam ahli hadis bila mudafa'ah Abu Abdullah Al-Bukhari fi sahihihi, dan telah memulai imam ahli hadis tanpa ada sengketa, ya, yaitu Imam Bukhari di dalam sahihnya memulai hadis ini di dalam sahihnya. Wa naqala jama'atun anna salaf kana yastahibbuna iftitah al-kutub bi hadzal hadis, dan dinukil dari para kelompok salaf, kita punya leluhur semua, ya kanu yastahibbuna iftitah al-kutub bi hadzal hadis, mereka senang jika kitab-kitab mereka dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat, supaya ya kan, niat yang pertama ketika membuka kitab, ketika membaca kitab itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Tanbihan lil talib ala husnul niyyah, sebagai peringatan bagi orang yang akan membaca kitab tersebut atau mengkaji kitab tersebut supaya niatnya baik. Wa iradatihi wajhullah taala fi jami' amalihi, dan keinginannya atau tujuannya hanya ingin mendapatkan ridha Allah fi jami' amalihi, di dalam semua amal perbuatannya, al-barizah wal khafiyah, baik yang tampak atau yang tersembunyi, ya. Wa qala al-Imam Suyuti fi Ashbah wan Nadhair, berkata al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Ashbah wan Nadhair, "I'lam annahu qad tawatara an-naqlu 'anil a'immah fi ta'dhimi qadri hadits an-niyyah." Qala Abu Ubaidah, "Laisa fi akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma' wa aghna wa akthar fa'idatan minhu." Jadi Imam Suyuti mengatakan bahwa telah dinukil dengan cara atau dengan riwayat mutawatir dari a'immah atau para imam-imam tentang memuliakan derajat hadis innamal a'malu binniyat ini. Wa qala Abu Ubaidah, dan berkata Abu Ubaidah, "Laisa fi akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma' wa aghna wa aktsar fa'idatan minhu." Berkata Abu Ubaidah, tidak ada di dalam hadis-hadis Nabi sesuatu yang lebih mencakup, yang lebih mengena, yang lebih banyak faedahnya, lebih daripada hadis innamal a'malu binniyat. Wattafaqa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Mahdi wa Ibnu al-Madini wa Abu Daud wa Darul Qutni wa ghairuhum ala annahu sulusul ilm. Dan berkata juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan para a'imah, Imam Abu Daud, Imam Darul Qutni, wajah, sesungguhnya hadis ini adalah sepertiga ilmu. Wajah al-Baihaqi kaunuhu sulusal ilmi bi anna kasbal 'abdi yaqa'u bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi fanniyatu ahadu aqsamiha ats-tsalasah wa arjahuha. Dan disimpulkan oleh Imam Baihaqi, ya, Imam Baihaqi menyimpulkan apa maksud kata Imam Syafi'i ini, bahwa innamal a'malu binniyat, hadis innamal a'malu binniyat ini adalah sulusul ilm, sepertiga ilmu. Karena pekerjaan manusia ini, alhamdulillah, karena pekerjaan manusia ini tidak terlepas dari 3 perkara, yaitu lisannya, kemudian hatinya, kemudian anggota tubuhnya. Jadi hati, lisan, anggota tubuh, ya. Pekerjaan manusia, hatinya pertama, kemudian lisannya, kemudian jawarihnya, anggota tubuhnya. Nah, ini kalau dibagi 3, maka pekerjaan hati innamal a'malu binniyat adalah sepertiga daripada agama ini. Nah, kemudian yang 2/3 yang lain yaitu pekerjaan lisan dan pekerjaan jawarih atau anggota tubuh kita. Niat itu Jawa, dan dia yang paling menonjol, kan? Niat ini adalah yang paling menonjol dari amal perbuatan. Di annahu qad takunu ibadatan mustaqillah wa ghairuha muhtajun ilaiha wa min thamma warada niyatul mu'min khairun min 'amalih. Ya. Dan terkadang niat ini dia adalah ibadah menyendiri dan tidak perlu dengan amal.
Dia cukup niat saja. Ya. Maka ada riwayat yang menyatakan niatul mukmin khairun min amalin. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya. Nah, ini nanti ada pembahasan hadis. Dan ketika kita berbicara tentang niatul mukmin khairun min amalin, niat seorang mukmin lebih baik dari amal perbuatannya. Ya, subhanallah kan? Jadi seseorang bisa menjadikan mendapatkan pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat dia yang baik. Ya, dengan niat dia yang baik walaupun dia tidak mengamalkannya, maksudnya dia terhalang untuk mengamalkan perbuatan tersebut yang sudah dia niatkan pertama, tahu-tahu ada halangannya. Contoh, subhanallah, ada salah seorang kawan kita pada malam hari ini ingin hadir di majelis taklim ini. Oh, subhanallah, baru nyetak motor turun hujan. Apa yang didapat oleh orang-orang yang hadir di majelis? Ya. Apa yang didapat oleh kawan-kawannya yang hadir di majelis ini, dia juga dapat. Walaupun dia duduk ya di rumah ngopi, ya mungkin dia baca wirid apa-apa, yang penting tak maksiat kan. Nah, dia dapat tanpa dia hadir di sini. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika perang Badar kan, ada sebagian sahabat tidak ikut turun bersama Rasulullah perang Badar tersebut. Jadi antaranya Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Ada Sa'id bin Zaid tidak termasuk Talhah bin Ubaidillah juga tidak ikut perang Badar. Ketika Rasulullah pulang dari medan peperangan Badar tersebut, Sayyidina Utsman itu dikasih, Sa'id bin Zaid dikasih, maksudnya bagian ghanimah atau serampasan perang itu dikasih oleh Rasulullah. Ya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa ini dikasih? Ya, padahal dia tidak ikut perang. Dia tidak ikut perang, tapi hatinya ingin ikut berperang. Artinya di dalam hatinya juga ingin niat ikut perang, tetapi karena ada halangan tidak bisa ikut bersama Nabi SAW keluar di medan perang kan. Sayyidina Utsman pada saat itu berhalangan hadir atau turun bersama Rasulullah untuk perang Badar karena sedang merawat istrinya yang sedang sakit, Sayyidah Ruqayyah. Pada waktu-waktu menjelang perang Badar itu beliau lagi sakit, Sayyidah Ruqayyah tersebut. Ummu Kulsum habis itu kawin Ruqayyah kan. Ummu Kulsum sedang sakit, akhirnya dirawat oleh suaminya Sayyidina Utsman. Baru Nabi pulang dari perang Badar, Ummu Kulsum meninggal. Habis itu beberapa saat setelah itu baru dikawinkan oleh putri yang berikutnya, yaitu Sayyidah Ruqayyah. Ya. Sayyidina Utsman tidak ikut di perang Badar. Ada beberapa sahabat termasuk Mus'ab bin Umair termasuk min kibaril ansar. Beliau juga tidak mengikut perang Badar dan gugur di perang Uhud. Menyesal dia tidak bisa ikut perang Badar, akhirnya semangat dia perang Uhud, tewas di perang Uhud. Nah, itu mereka yang tidak ikut perang Badar tetapi ada niat untuk ikut, tapi ada halangan, dikasih oleh Rasulullah dari hadiah-hadiah rampasan perang tersebut karena niat tersebut. Nah, itu luar biasa kan, bahaya kan. Jadi ketika niat jelek itu dipandang oleh Allah, karena Allah tidak mandang kan, tidak mandang rupa kita, tidak mandang baju kita, jubah kita besar, kesopan, sebakul, tidak mandang. Yang dipandang oleh Allah ini hati. Takut waktu Allah mandang hati kita dalam keadaan niat sesuatu yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Ini pernah terjadi di zaman Bani Israel. Ada dua saudara kandung. Yang satunya taat ibadah, sujud, ruku, selalu beribadah kepada Allah. Yang satunya luar biasa, zina kan, minum khamar kan. Sampai apa? Sampai saking hebatnya minum khamar itu, dia mabuk
sampai tengah malam mabuk, dia tidak mampu untuk naik ke rumahnya. Akhirnya dia tidur di depan rumahnya tersebut, saking mabuk berat sudah, kencing dalam celana, dalam dan sebagainya. Hanya orang-orang nasihati kamu ikutlah saudara kamu yang ahli ibadah tersebut. Setan iblis datang kepada saudaranya yang ahli ibadah ini. Saudaraku, kata setan, kau ini apa pula ibadah terus? Cobalah aku ambil kesempatan, kau ini masih muda, janganlah ibadah terus. Tengok saudara kau tak sedang menikmati masa mudanya. Cobalah berubah-ubah, jangan sujud, rukuk, ngaji terus. Ini setan datang kan? Akhirnya masuk, godaan setan masuk kepada seorang ahli ibadah tersebut, abangnya, adiknya mabuk. Akhirnya si ahli ibadah ini karena dibisiki setan terus, akhirnya tergoda juga. Akhirnya niat, udah pokok malam ini aku pun nak mabuk kan? Niat kan? Yang mabuk di bawah, yang sudah luar biasa pekerjaannya, karena banyak orang nasihati dia, akhirnya ingin bertobat. Sampai dia menyebut nama Allah, ya Allah, mengapa aku seperti ini? Aku ingin kembali kepada Engkau, ya Allah. Beri aku hidayah, ya Allah. Dan mulai malam ini aku akan bertaubat dan kembali kepada Engkau. Belum ada ibadah, hanya niat yang baik saja. Sudah, ketika akan naik ke atas, abangnya ahli ibadah ini mau turun. Ketika berpapasan, dia ribut. Akhirnya jatuh, dua-duanya mati seketika. Dengan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, karena niat si ahli ibadah ini mau bermaksiat pada malam hari ini, Allah campakkan dia ke dalam api neraka, kata Nabi Allah Musa alaihissalam. Kemudian yang tukang zina, yang tukang maksiat, yang pekerjaannya tidak ada baik, tetapi dia niat pada malam hari ini dia akan bertaubat dan kembali kepada Allah, subhanallah, belum sempat dia melaksanakan ibadah karena niat yang baik saja, Nabi Allah Musa mengatakan, si peminum khamar ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surganya karena niat dan tujuan dia pada malam hari ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu subhanallah. Mudah-mudahan kita dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dijaga untuk selalu menghadirkan niat-niat yang baik. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lawha asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا بفقهنا وفقه لنا وكرامة لنا في ديننا وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واقل اتقيا علما نعرى بالخير ونقرا كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم في الرضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اجنا بهداك واجعلنا ممن يصارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
بما وجدتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرح والوصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا تعنمت بصلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالله ظلني بذاك روحي تبت من الهجر والصدود ما أصعب الهجر يا حبيبي وليلة الوصل منك عيدي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على الرضا علينا عودي لأعطر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا محمد الوافي العود محمد المصطفى حبيبي وسائر الآل والجنود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sebelum kita baca Fatihah, ini ada permintaan dari saudara kita, abahnya Iqbal Ami Hashim, Hashim Al-Jadri, yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Minta dibacakan Fatihah dan salawat Nabi Qulub, mudah-mudahan
kesehatan. Kemudian juga saudara kita Habib Abdurrahman bin Ali Al-Mutahhar sekarang juga sedang diopname di rumah sakit. Habib Abdurrahman bin Ali Al-Mutahhar biasa hadir di majelis kita juga, sedang dirawat juga di rumah sakit. Juga minta dibacakan tipil 10 dan kita niatkan kepada saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, mudah-mudahan semuanya kan, diri kita semuanya mudah-mudahan dijaga oleh Allah dan selalu diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga insyaallah itu apa namanya, nanti minta Abi Abdul Rashid itu ada celengan yang untuk kita serahkan kepada yang sakit. Jadi berapa ada kita kasihkan kepada beliau berdua. Mungkin ada yang mau nyumbang lagi sama Abdul Rashid lah, kita apa namanya, bahu-membahu gotong royong untuk beliau. Tak minta ya, ini apa namanya, hanya apa namanya keinginan dia saya saja dari anggota majelis memberikan apa namanya bantuan sekedarnya, berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya. Iya. Malam Sabtu ada isya malam Sabtu. Jadi baca Fatihah setelah ini ya. Kemudian pengumuman, ada undangan dari Abu Bakar atau Suko, anaknya Habib Said Fatah, mengundang kita semua yang hadir di majelis ini untuk menghadiri tahlil ayahanda beliau Habib Said bin Said Fatah yang ke-100 hari. Ya kan, malam yang ke-100 insyaallah dilaksanakan pada malam Sabtu ba'da sholatil isya. Malam Sabtu, malam Musa ba'da sholatil isya, setelah sholat isya. Ya, kita baca Fatihah untuk kesembuhan kawan-kawan kita. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi tayyibin tahirin wa ashabil ghurril maymin. ثم إلى أرواح كافة الأولياء الشهداء والصالحين من عباد الله وكافة سادتنا علي البعلوي وإلى روح سيدنا المحب أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي البعلوي ووصولهما وفروعهما ثم إلى مقدمتنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف جميع أولاده ثم إلى روح سيدنا الحبيب علي السكران الحبيب علي بكر السكران ثم إلى ركنها الحبيب علي بن علي بكر السكران ثم إلى قطب الملأ الحبيب عبد الله بن علي بكر العبدوس وابنه عبد بكر بن عبد الله العبدوس الذي مشمع إلى سيدنا ربنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ إبراهيم الدسوقي الشيخ أحمد بداوي الشيخ أحمد الرفاعي ووصولهم وفرهم ثم إلى روح سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم فخر الوجود وأخي عقل بن سالم ثم إلى رسول قطب الأنفاس الحبيب بن عبد الرحمن وطاش علي بن عبد الله بارك ثم إلى رسول قطب الدعوة والإرشاد ووصول العباد والإجبار الحبيب عبد الله بن علي الحدث صاحب وصول وفروعه ثم إلى حبيب محمد بن زين الحبشي ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن زين الحبشي ثم إلى الحبيب عبد بكر بن عبد الله الطاس ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله الطاس وصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب عبد الله بن زين بن طاهر عبد الطاهر بن زين بن طاهر ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن صالح الحبيب حسين بن أحمد القدري وابن سلطان شريف عبد الرحمن بن حسين القدري ووصولهم وفروعهم وأرقى حبايبنا ومشايخنا خصوصا إلى روح الحبيب محمد بن علي بن عباس المالكي وإلى روح سيدنا الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه وابنه عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه ثم إلى روح سيدنا محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى عبد الله بن عمر الشاطري ثم إلى روح سيدنا مربي أرواحنا سيدنا الحبيب حسن بن أحمد بهارون وصولهم وفريهم المسلمين إليهم والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأمواتنا أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة وبنا أن الله يشفي مرضهم يا رب شفاء عاما عاجلا غير آجل شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا ولا عللا أنت الشافي أنت المعافي أنت المداوي أنت الكافي بسم الله خير الأسماء بسم الله بيد الشفاء بسم الله الاسم ولا داء بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجدون ويحاذرون أعوذ بعزة الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجدون ويحاذرون أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجدون ويحاذرون أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجدون ويحاذرون أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجدون ويحاذرون أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجدون ويحاذرون أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجدون ويحاذرون
اللهم يا مذهب البعث اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما ولا مرضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ودور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ودور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ودور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لنا بكل عنصر يسرا ولكل هم فرجا ولكل سقام شفاء ولكل داء دواء ولكل حاجة قضاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على هذه النية ولكل نية صالحة شاملة جالبا للخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.